Ana simpulkan buat teman-teman yang mau berjuang di SNMPTN untuk tahun 2021 ini ataupun mungkin untuk tahun-tahun depan, tahun 2022 dan seterusnya. Yang pertama, memang sebaiknya teman-teman itu berasal dari SMA. Kayak Mei dari NTB, yaitu di Lombok Tengah, di SMA 1 Jonggat. Atau mungkin kalau di Padang, itu yang pertama. Yang kedua, nilai rapor teman-teman itu. Terus yang ketiga, sertifikat ya, penting ya banget penting banget tuh kata Mei guys, penting banget tuh kata Mei. Dan bacain ya. Apakah jika sekolah saya berada di Jawa Tengah dan rata-rata saya tidak sampai 90, ada di angka 89 sekian, ada peluang nggak untuk masuk pendidikan dokter UNAN? Dan sepertinya tidak ada alumni di sana 3 tahun terakhir ini. Nah, hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, narasumber, yaitu Mei, mahasiswa kedokteran dari Universitas Andalas angkatan 2020. Nah, Mei, tolong perkenalkan diri dulu, Mei. Oke, perkenalkan, nama aku Mei Sulaswani, aku dari NTB, Kabupaten Lombok Tengah. Aku dari SMA 1 Jonggat. Aku jurusan pendidikan dokter di FK ini. Oke, lulus di FK UNAN lewat jalur SNPTN, Kak. SNMPTN ya. Iya. Oke, keren banget nih. Karena banyak yang request, Mei, karena ini mau pemilihan SNMPTN kan Iya, ya. bentar lagi. Iya, bentar lagi, detik-detik pemilihan. Udah dibuka kalau nggak salah tanggal berapa ya? Nanti kita lihat. Terus kita pengen tanya-tanya Mei, karena banyak adik-adik yang pengen banget, Kak, tolong dong tanyain ke seniornya di FK UNAN yang angkatan 2020 yang jalur SNMPTN gitu. Gimana nih tips and triknya lulus jalur SNMPTN, lulus di FK UNAN, Mei? Jadi Mei tolong ceritain aja pengalaman dari awal waktu SMA hingga di SMA kan di NTB. Jadi kan memang di luar provinsi dan itu tuh memang jauh beda beda pulau, terus beda wilayah juga kan, Indonesia Barat sama itu Indonesia Tengah ya. Indonesia Tengah. Nah, gimana Mei, cerita Mei pengalamannya? Kalau Mei sendiri pas milih SNPTN itu, Mei pakai ini. Mei itu pilih beberapa universitas dulu, misalnya universitas A, B, C, D gitu. Terus Mei lihat, karena Mei dari SD itu udah pengen jadi dokter, jadi Mei itu tiap universitasnya itu ngelihat yang pendidikan dokternya, Kak. Jadi tiap universitas itu Mei bandingkan antara kuota, terus akreditas dan segala macamnya itu Mei bandingin. Nah, kebetulan Universitas Andalas ini kan termasuk universitas yang ke-10 kalau nggak salah yang tahun lalu itu masuk ke yang universitas terbaik di Indonesia. Nah Mei kepengen itu kan, jadi kayak wah kalau universitasnya itu ntar bagus, jadi prospek kerjanya itu jadi makin luas untuk gitu kan. Sekolahnya lebih gampang. Iya, Mei-nya pikirnya gitu. Iya. Terus kebetulan Mei itu pilih di Universitas yang di NTB kan ada Universitas Mataram namanya, Kak, Unram. Cuma kuotanya itu 25-an kalau nggak salah. Untuk kedokteran? Iya, yang pendidikan dokter yang SNPTN aja. Oh, SNMPTN. Iya, 25. Terus yang UNAN ini 75. Iya, banyak. Kuotanya itu banyak banget. Jadi daripada ini ntar gagal-gagal di beberapa universitas itu, jadi Mei pilih UNAN karena kuotanya banyak, jadi kan peluang untuk masuknya banyak. Lebih banyak. Ya, jadi dari kelas 1 Mei udah targetin untuk ini, nilainya itu harus banyak itu. Karena yang Mei baca kalau kedokteran itu biasanya kan nilai yang bagus itu ini biologi sama kimia kan. Jadi Mei kejar yang di situ dulu. Jadi yang materi pelajaran-pelajaran lainnya itu bukan Mei belakangkan, cuma diprioritaskan yang biologi sama kimia gitu. Jadi alhamdulillah nilainya itu di biologi sama kimia itu bagus. Jadi ya Mei pilih yang di kedokteran jadinya. Mei berasal dari SMA 1 Jonggat di NTB. Iya. Itu NTB itu kan provinsi. Iya. Kabupatennya kabupaten apa? Kabupaten Mei itu Lombok Tengah. Lombok Tengah. Iya. Yang kemarin kena gempa di mana? Lombok apa tuh? Barat ya? Enggak, itu Lombok Timur. Oh, Timur. Cuma sampai ke Lombok Tengah juga sampai rasanya.
kenceng banget itu Kak. Iya keras, Iya. kan banyak korban juga ya. Iya. Terus di Lombok ya SMA 1 berarti kan yang SMA favorit ya. Iya. Di SMA 1 itu di kotanya ya, ibu kota kabupaten. Bukan Lombok Tengah itu. Jonggat itu ibu kota kabupaten Lombok Tengah. Bukan. Oh, Yang bukan. kotanya itu Praya namanya. Oh gitu. Praya itu ada punya SMA favorit itu SMA 1 Praya. Oke. Jadi yang Mei ini namanya Jonggat, itu juga SMA favorit. Jadi di Lombok Tengah itu SMA favorit SMA 1 Praya sama SMA 1 Jonggat tempatnya itu. Oke. Mei di sekolah ranking berapa? Satu sekolah itu kan biasanya di ranking kan? Yang ini seperangkingan Iya. pas mau LTMPT itu Kak. Iya. Mei kalau nggak salah itu ke-15 kalau nggak salah yang IPA. Iya, yang Yang ke-15. ke-15. Iya. Terus kan katanya sebelumnya kita bahas juga tips and trick memilih jurusan di SNMPTN. Katanya cek juga yang ranking di atas kita, dilihat mereka ada nggak memilih jurusan yang sama, pilihannya sama kita waktu SNMPTN. Nah Mei gimana? 14 di atas Mei itu ada yang milih FK juga nggak atau FK Unan gitu? Kalau FK Unan nggak ada Kak. Cuma kalau FK di Unram di Universitas Mataram itu banyak. Bersaing mereka ya? Iya banyak banget, sekitar mungkin ada 5 banyak. atau enggak 3. Terus Itu dapat Mi- tiga-tiganya? Enggak, yang di Universitas Mataram itu cuma dapat 1 orang. Biasanya dari tahun lalu itu nerimanya 2 orang. Cuma tahun kemarin itu 1 orang. Lulus di FK? Iya. Aduh kasihan ya. Iya, parah banget. Kan ini dulu, yang lulus ini pernah ikut lomba sekelompok sama dia. Lomba apa tuh? Ada namanya Medspin, lomba kedokteran gitu. Nah, Mi itu sama namanya Adit. Terus nama kelompok Mi itu Tiwi. Nah, kami bertiga itu ngambil kedokteran semua Kak, yang di Unram. Cuma yang keterima itu Adit. Tapi Mei ngambilnya kedokteran Unan. Iya. Mi juga ngambil di Unram, cuma nggak keterima. Lah, ini pilihan keberapa di Unram? Unram itu kalau nggak salah pilihan pertama, tapi Mi lupa. Soalnya udah lama banget. Jadi FK Unan pilihan kedua. Oh, jadi Mei milih FK Unan di pilihan kedua. Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Soalnya Mi suka ini lupa. Karena Mi pas ngisinya itu kayak udah hamin berapa gitu Mi isi. Jadi kayak buru-buru gitu loh ngisinya. Jadi Unram pilihan pertama FK Unram, yang kedua FK Unan. Tapi lulus di FK Unan. Iya. Oh my god. Jauh banget. Terus jadi apa aja sertifikat yang Mei masukin yang kira-kira menurut Mei ini buat Mei jadi nilai plus dari FK Unan, oh ini anak ini ada nilai plusnya nih. Kalau sertifikat yang Mi masukin itu kan kalau di LTMPT yang kemarin itu meski satu sertifikat itu bisa digunain di 2 universitas kan. Jadi yang dimasukin itu ada sertifikat NetSpain yang di Unram pas Mi ikut lomba itu. Kebetulan kelompok Mi itu juara 2, jadi Mi masukin yang itu. Siapa tahu kan keterima di Unram. Terus Mi masukin sertifikat OSK 2018 kalau nggak salah. Yang OSK biologi. biologi. Kalau NetSpin ini bahas apa? Yang dilombakan apa? Kayak materi-materi kedokteran awal, cuma yang olimpiadanya itu tingkat Nasional. SMA gitu. SMA. Yang mungkin Se-nasional. kayak NTB. se-NTB sama Bali juga. Oh gitu. Jadi 2 sertifikat Mei masukin. Iya, 2. Cuma 2 kan peluangnya 3 kan? Bukan. Kita dikasih kesempatan 3 ya. Iya, cuma yang sertifikat yang satu lagi itu cuma sebagai peserta biasa aja, bukan yang menang. Iya, bukan yang menang gitu. Oke, keren. Memang hebat ya Mei, aktif ikut lomba, menang gitu. Terus si Adit itu di kelompok yang sama Mei. Iya. Dia lulus di FK Unram. Iya. Nilainya gimana dari Mei? Nilai rapornya? Nilai raport emang ya dia lebih tinggi sih Kak. Oh, dia lebih tinggi. Iya, soalnya kami itu beda kelas, jadi kan ada juga gurunya yang beda. Misalnya kayak matematika atau apa itu ada guru yang berbeda, jadi kan otomatis nilainya juga berbeda ya Kak. Iya. Ya jadi nilai dia itu lebih tinggi. Dia ranking berapa? Mei kan ranking 15 nih. Kalau nggak salah dia 10-an deh Kak. 10 besar ya berarti. Iya. Oke. Terus kira-kira teman-teman yang milih FK Unram, tadi kan ada 3 orang ya milih FK Unram. Kenapa nggak lulus
dua orang itu? Kurang tahu juga sih Kak, karena kan biasanya Mi juga pikirnya gitu, kenapa nggak lulus? Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu yang lulus FK Unram itu kan 2 orang, cuma yang tahun kemarin itu 1 orang. Jadi kayak kenapa gitu? Ini juga temen-temen Mi itu pinter-pinter Kak, maksudnya nilai-nilainya itu bagus-bagus, terus ada sertifikat juga. Kenapa nggak lulus gitu? Mi juga pertanyakan itu sih, kenapa cuma 1 gitu? Mungkin ada pemerataan juga kali ya, pengen dari luar NTB gitu kan. Terus keren banget ya, kenapa memilih FK Unan? Kenapa nggak FK Unhas mungkin? Atau FK di Kalimantan kan ada ya? Ada. Pilihan Mei. Mi pilih Unan itu pertama karena Mi searching tentang universitas yang 10 besar atau berapa besar di Indonesia yang bagus gitu kan. Terus Unan ini kan termasuk udah Mi targetin dulu kan, Mi simpan dulu. Oke, terus Mi cari kuotanya yang tadi ya? Iya, kayak kuotanya. Mi juga pernah kepikiran buat daftar di Universitas Erlangga Surabaya. Iya, cuma kuotanya juga dikit. Berapa tuh? 20-an juga. Kurang 30 perasaan. Iya, kurang 30. Jadi karena kuota di Unan ini banyak, terus universitasnya juga bagus, jadi makanya Mi ambil ini aja. Berarti nggak ada hubungan Mei ada orang tuanya di sini atau kampungnya di sini, neneknya nggak ada ya? Mi nggak punya keluarga di sini. Oh, sama sekali Nggak ada. Berarti benar-benar orang NTB merantau ke Sumatera Barat. Iya. Keren banget. Iya. Oke. Nilainya tuh berapa Mei? Rata-ratanya? Rata-ratanya itu Nggak rapor. 90-an. 90-an? Iya. Emang rata-rata segitu ya masuk FK ya? FKG juga segitu. Iya. FKG kemarin Skila ada yang FKG Unan 2020 dia 90,6. Tapi dia bilang ada yang di bawah dia nilainya masuk FK Unan, jadi kayak sekitar mungkin 89 atau 90 gitu kan. Jadi gimana nilai Mei waktu SMA dulu Mei? Rata-ratanya memang ya 90-an, tapi progresnya gimana tiap tahun? Alhamdulillah kalau Mi itu tiap tahun, tiap semester itu meningkat terus ya, dari 89 sampai pas kemarin semester 6 kalau nggak salah, atau semester 5 itu nilai Mi itu 92,90-an. Jadi kayak kurang dikit banget sampai ke 93 itu. Jadi yang tahun di kelas 1 80. Oh 80-an? Iya, 89. 89, terus kelas 2-nya Mulai naik 90-an. Iya, 90-an, 91, baru sampai di 92. 92, sekian, hampir 93 di kelas 3. Iya. Hebat ya. Jadi gitu guys, rata-rata Mei sekitar 90-an berarti ya. Kenapa nggak milih FK di Jawa? Karena kuota tadi ya? Iya, kuotanya dikit-dikit. Jadi Mi takutnya ini ntar nggak lolos. Jadi juga iya. Iya, karena yang Mi baca di Jawa itu lebih mahal. Oh, lebih mahal? UKT-nya itu lebih mahal. UKT lebih mahal, persaingan lebih ketat juga ya. Oke, terus bagaimana persaingan sama teman satu SMA yang memilih jurusan yang sama? Berarti di awal nggak ada diskusi dulu, ini aku mau milih ini ya, kamu jangan yang ini, atau ini aku mau milih FK Unan, aku mau milih FK Unhas gitu, atau gimana? Yang angkatan Mi kemarin itu cuma nanya-nanya aja, kamu pilih apa gitu. Tapi nggak pernah ini sih, kita jangan saingan ya. Ini nggak gitu. Oh enggak. Kami nggak gitu ya. Kalau mau ambil FK ya udah ambil aja gitu. Nggak sampai ini sih. Kita jangan saingan ya, kamu cari ini atau gimana, kita enggak. Cuma emang dari guru kami disuruh berunding dulu, biar nggak saingan gitu. Cuma ya kayak kita mencoba nasib gitu kan. Mencoba nasib masing-masing. Mencoba masing-masing. UKT Mei kalau boleh tahu berapa Mei per semester? UKT Mei itu 10 juta. Iya, yang kalau nggak salah yang SNPTN itu emang dipatok ratanya itu 10 dulu. Yang SN itu dipatok ratanya 10 per semester. Iya. Terus biasanya ada pengajuan juga nggak sih? Iya, ada pengajuan. Kalau nggak salah ada deh teman Mi yang dapat pengajuan itu bahkan sampai ini 3,3 juta ya bisa. Cuma ya pas pertengahan sih, pas kita udah mulai aktif kuliah gitu. Ya.
Terus paling rendah yang dapat 500.000 itu ada kira-kira temennya? Nggak tahu juga ya. Iya, nggak tahu juga, tapi yang KIP sih nggak bayar. Kalau yang KIP itu gratis. Gratis, Iya. malah dapat uang. Iya. Uang jajan 800.000 atau berapa gitu ya? Iya. Kalau nggak salah, kalau yang Mei baca dulu pas sebelum masuk kuliah itu, kan ada tuh informasi KIP kuliah itu berapa. Kalau nggak salah itu sampai jutaan. Uang jajannya Iya, sebulan? bukan sebulan, Per tapi semester. per ini. Kalau nggak salah itu per semester dikasihnya. Nah, Mei, ada yang nanya juga nih, Mei, adik-adik yang masih SMA, terutama ini dia dari luar Sumbar, jadi ini dari Jawa Tengah. Kita bacain ya. Iya. Apakah jika sekolah saya berada di Jawa Tengah dan rata-rata saya tidak sampai 90, ada di angka sekitar 89 sekian, ada peluang nggak untuk masuk pendidikan dokter UNAN? Dan sepertinya tidak ada alumni di sana 3 tahun terakhir ini. Nah, Mei gimana di SMA 1 Jonggat NTB? Ada alumninya nggak di UNAN? Kalau Mei sendiri nggak ada alumni kayak pertama. Pertama. Iya, pertama banget. Terus untuk nilai raport rata-ratanya itu kayaknya kalau 89 bisa deh, Kak. Insya Karena- Allah ya. Ya, insya Allah bisa. Apalagi kalau ada sertifikat itu bisa banget. Lebih baik lagi ya, Iya. sertifikat menang lomba ini, Iya. senasional ataupun seprovinsi ya. Iya, boleh. Mei itu 2 sertifikat yang Mei masukkan menang di tingkat apa? Kalau Mei bukan, masih itu kabupaten. Oh, kabupaten. Iya, Mei kabupaten. Oke, hebat ya. Oke. Dua-duanya? Enggak, net spin yang tadi yang Unram itu Mei per regio. Jadi lombanya itu kayak per regio Lombok Tengah, regio Lombok Barat, regio Bali gitu-gitu. Ya, sama aja sih kayaknya kayak Per kabupaten. kabupaten. Iya. Berarti nggak masalah ya, nggak ada alumni pun Iya. di UNAN. Terus juga mungkin laporannya 89, sekian, rata-ratanya nggak masalah, insya Allah Iya. bisa. Insya Allah bisa sih. Selagi doanya diperbanyak gitu. Terus juga kalau nilai aman ya Kak berarti katanya. Terus jadi ya Nana jawab SNMPTN itu nggak pasti, maksudnya emang untung-untungan gitu kan. Iya. Banyak doa gitu Nana bilang. Terus Kak, apakah UNAN menerapkan sistem kedaerahan Kak? Katanya. Menurut aku sih enggak, kayak menyebar rata gitu. Merata ya. Iya, merata. Kayaknya mungkin pengennya merata se-Indonesia ada Iya, gitu iya. mahasiswanya. Bahkan ada dari Malaysia. Bahkan dari Malaysia guys di FK UNAN. Terus ada dari Papua juga ya Mei. Iya. Ada kelas sana juga 2013 ada yang dari Papua, ada yang dari Jawa Barat juga ada, dari Makassar juga ada, dari Sulawesi. Kalau yang angkatan Mei gimana? Yang dari SNMPTN kira-kira dari mana aja daerahnya selain Sumbar? Ada dari Kalimantan, ada dari Jawa juga ada, dari Banyak pastinya tuh dari iya, Jawa. merata banget. Iya. Terus dari Jakarta juga ada. Ya, misalnya di Jakarta ada UI kan. Iya. Iya. Mei dari NTB lagi. Iya. Jadi mungkin dari 75 kuota SNMPTN itu di FK UNAN, mungkin untuk daerah Sumbar mungkin 50 kali ya. Iya. Untuk luar Sumbar sekitar 25, kemungkinan seperti itu ya. Iya. Karena si Akila juga Nana wawancara yang anak FKG UNAN tahun 2020, dia kan lulus jalur SNMPTN. Dia bilang kayak ada seperempat apa setengahnya gitu dari luar Sumbar. Iya. Lumayan katanya. Iya, merata banget. Nah, lumayan kok guys, jadi nggak perlu cemas gitu, maksudnya ya banyak berdoa selagi kita sertifikatnya banyak ya, Iya. menang lomba banyak, terus rapornya bagus, dari SMA yang bagus juga, karena Mei ini dari SMA 1 Jonggat di NTB Tengah, Di Lombok Tengah. di Lombok Tengah ya. Terus emang banyak doa ya Kak, minta doanya ya Kak, katanya. Iya, semoga teman-teman yang memilih SNMPTN di FK UNAN diberikan yang terbaik gitu, lulus ya. Amin. Untuk tahun ini, amin. Terus dia nanya nih, adek ini, Kak, kalau menurut Kakak peluang UNAN dan UNSRI lebih besar yang mana ya Kak? Dan Kakak apakah punya kenalan yang tahu info seputar PMB FK UNSRI? Mohon maaf. Kalau kuota kayaknya ceknya itu nanti pas isi LTMPT, Kak.
Kalau peluang Iya, pas peluangnya itu pas ngisi LTMPT. Karena kalau kemarin itu pas kita milih universitasnya itu kan ada jurusan. Iya. Nah, nanti tiap jurusannya itu ya udah dicantumin kuotanya itu, peluangnya. jadi lihat per kuota-kuotanya di FK Unan Iya. berapa, di FK Unsri berapa gitu kan. Iya. Berapa sih kemungkinan kita lulus? Misalnya kayak contohnya Mei melihat di FK Erlangga ya, Iya. FK Uner kuota untuk SNMPTN cuman 25, sedangkan Iya. di FK Unan kuota SNMPTN-nya 75. Jadi kan kemungkinan untuk lulus lebih besar di FK Unan. Iya. Dan lagi juga saingan tentu juga nggak seberat di Jawa gitu Iya. ya. Kita maksudnya yang real-real aja yang kita Iya. bahas ya. Itu luar sumber apa SMA negeri semua. Terus berarti intinya ya gitulah, udah terjawab lah ya. Mei dari SMA favorit di NTB, Bukan. tepatnya di Lombok Tengah Iya. gitu ya, SMA 1 Jonggat. Iya. Oke, nah jadi ini mau Nana simpulkan buat teman-teman yang mau berjuang di SNMPTN untuk tahun 2021 ini ataupun mungkin untuk tahun-tahun depan, tahun 2022 dan seterusnya. Yang pertama memang sebaiknya teman-teman itu berasal dari SMA yang favorit gitu ya. Misalnya kayak Mei dari NTB, yaitu di Lombok Tengah di SMA 1 Jonggat. Atau mungkin kalau di Padang biasanya kan di daerah-daerah SMA 1 gitu ya, SMA 1 Padang, terus ada SMA 10 Padang gitu kan, atau di Sumbar SMA 1 Padang Panjang, SMA 1 Bukit Tinggi. Umumnya kalau untuk SMA di daerah SMA 1 lah gitu ya. Iya. Biasanya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nilai rapor teman-teman itu bagus peningkatannya tiap tahunnya. Terus sebaiknya rata-ratanya itu di atas 90 ya kalau bisa. Lebih bagus yang itu. 89 atau 90-an ke atas. Terus yang ketiga, sertifikat ya penting Iya, ya. banget. Banget penting banget tuh kata Mei guys.